mana itu yang bodoh Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, teman-teman. Ini suasana hikmat keluar 3 hari Rijal. Bagaimana ini mereka belajar memperbaiki diri, usaha atas perkara iman. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini teman kita ini baru pulang dari Tomboro, bagaimana mengikuti Munas. Beliau mengikuti Munas Musyawarah Nasional Jur Tomboro, bagaimana supaya jamaah dikeluarkan pada Munas Tomboro. Jadi beliau baru tiba di Ambon. Ini bapak-bapak kita dari Brimob, komandan dari Brimob, komandan Gegana Ambon. Keluar 3 hari di Mahala Nusaniwe dengan mahalanya Pasari. Alhamdulillah kita lagi berkumpul di sini, lagi nikmatan pagi. Pagi kita kumpul-kumpul. Ikuti saya guys, suasananya nih. Bahwa tanah ini ternyata manfaatnya besar sekali. Dari mana kira-kira suatu pohon kelapa ini tumbuh tanpa ada tanah? La ilaha illallah. Begitupun Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah ini kalau kita hanya memikirkan biasa saja maka tidak ada nilainya, seakan-akan kita hanya melewati begitu saja dan menginjak-injaknya. Tapi bagaimana sebuah tanah ini bisa ada harganya? Seandainya tanah ini Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hiasi dengan bangunan, kita hiasi dengan tanaman, contohnya kelapa sawit. Contohnya lagi apa? Tanaman yang lainnya seperti sawah. Maka tanah yang kita lihat tidak ada harganya tadi, mulai ada harganya. Sekapling daripada sawah itu sudah memiliki harga dan bisa lebih mahal lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tergantung kita yang memikirkan bagaimana harganya bisa lebih mahal tanah ini daripada sawah. Maka dibangunlah daripada gedung-gedung. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun agama. Agama ini kalau kita hanya sekedar mendapatkan suasana, maka kita akan biasa-biasa saja tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Coba kita tancapkan dalam hati kita pentingnya iman dan amal soleh ini. Maka kita akan merasa begitu pentingnya agama, karena dengan agama inilah yang membawa kita kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk perkara dunia tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lembur mati-matian untuk mendapatkan apa? Suatu rumah mewah. Kita lembur mati-matian untuk mendapatkan kendaraan yang mewah. Kita lembur mati-matian, ulang dibanting-banting untuk bagaimana kita mendapatkan uang yang berlimpah. Tapi ini semua tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada artinya kalau kita sudah meninggal nanti. Tapi perkara akhirat yang begitu penting tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita belum tahu ke neraka apa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi selalu kita lalaikan. Itulah pentingnya kita hadir di sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah bersama sahabat-sahabat kita yang soleh. Untuk apa? Kita saudara sama muslim dekat, kita saling mengingatkan silaturahmi, mengajak untuk pentingnya agama ini, untuk pentingnya bagaimana kita menghidupkan iman dan amal soleh. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya ini tidak kita renungkan betul, maka ini semua tidak ada yang terkesan dalam hati kita, semua akan lewat begitu saja. Tapi ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau rezeki yang Allah berikan ini kita syukuri meskipun sedikit, maka akan bermanfaat nilainya. Bukan hanya kehidupan kita saja tuan-tuan yang dimuliakan Allah, tapi harta yang Allah berikan bisa kita buat perkara yang penting, yaitu apa? Memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sibuknya kita, maka seorang pedagang ini dia merasa sukses. Daripada 1 ruko ya diberikan lagi 2 ruko, ditambah senang, ditambah 3 ruko, masya Allah, senangnya luar biasa.
Dia tidak merasa tonton yang dimuliakan Allah, semakin banyak kesibukan dunianya dengan macam-macam rukunnya tadi, ya toh, sehingga melalaikan dia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak merasa bahwa Allah sementara memenjarakan dirinya dalam kesibukannya berdagang di toko itu. Begitupun seorang petani tonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani dengan bangganya merasa dirinya kuat, merasa ototnya kuat. Maka dia mencangkul daripada cangkulnya itu 1 hektar sawah, Allah berikan lagi menjadi 2 hektar sawah, menjadi lagi 3 hektar sawah. Dia merasa dirinya sukses. Sedangkan kesibukannya tadi di pertanian itu melalaikan. Begitupun seorang nelayan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah kemuliaan dari 1 bagang dan rongkon menjadi 2 bagang, menjadi 3 bagang, menjadi 4 bagang. Maka nelayan tadi merasa dirinya sukses, merasa dirinya hebat, dia kuat menepa daripada ombak di lautan sana, sehingga semangatnya dia, maka dia lupa akan semua rezeki ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sibukkan dalam perkara apa? Mencari ikan di laut. Dia tidak merasa bahwa dirinya sementara dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan dia mencari ikan. Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara agama ini Tuhan yang dimuliakan Allah. Apabila nikmat yang Allah berikan ini kita sia-siakan, ya, maka kita lupa. Waktu kita ini, umur kita ini yang hanya 60-70 tahun saja ini akan terlalaikan dengan sia-sia. Karena apa kita lupa? Daripada pengorbanan daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang bagaimana dengan giginya mendakwakan kalimat la ilaha illallah hingga sampai kepada kita saat ini. Seandainya kita merenungkan Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah ini tidak akan habisnya. Coba kita bayangkan, kita renungkan Tuhan yang dimuliakan Allah, kebesaran Allah yang Allah tampakkan di jasad kita ini. Bagaimana dengan masa muda kita ini, kita melangkah dengan begitu ringannya. Kita menggoyangkan daripada persendian kita lari ke laut, ke darat, tidak ada capek. Itu adalah nikmat yang luar biasa, itu nikmat sehat. Seandainya kita renungkan pada saat kita sakit, tenaga kita ini tidak sepulih daripada waktu kita sehat. Maka itu menjadi renungan kepada kita bahwa apa? Kita ini adalah penciptaan. Hari dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kebesaran Allah ciptakan daripada panca indera kita. Mata kita Allah berikan bagaimana kita bisa memandang sesuatu yang indah, melihat daripada indahnya kupu-kupu dengan beragam warna, melihat daripada bunga dengan beragam warnanya dan coraknya dan jenisnya, melihat daripada indahnya gunung-gunung dengan warnanya, cerahnya langit di angkasa sana dengan warnanya, indahnya lautan warna biru muda, la ilaha illallah. Kalau kita renungkan siapa yang ngasih warnanya? Allah. Akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang Allah berikan ini selagi masih dengan mudah kita membaca suatu huruf, ya, membaca daripada kalam Allah, maka gunakanlah mata ini dengan sungguh-sungguh. Hadirin mata kita ini Allah berikan keraguan, harusnya tidak cerah lagi dalam memandang. Bagaimana Allah memberikan telinga ini tuan-tuan yang bisa kita mendengarkan daripada orang yang mengaji, membaca kalam Allah ini. Jangan sampai tiba waktunya, maka pendengaran kita ini sudah Allah kurangi daripada nikmat. Ada dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang Allah berikan ini begitu. Kita menghirup oksigen daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan begitu cuma-cuma. Seandainya kita sakit di rumah sakit sana, ya, dan keadaan kemarin menjadi contoh bahwa harganya oksigen begitu mahal di Indonesia. Sedangkan setiap harinya Allah memberikan oksigen yang gratis kepada kita. Ini sebagai renungan bahwa kita ini di dunia ini, waktu yang dimuliakan Allah, ada yang membantu. Alhamdulillah kemarin kelas paling besar itu UMM 1,4 besar. Oh, di mana samping SS mas orang
ambil sini depan dia aja istighfar. Buat aja. Alhamdulillah kemarin waktu maghrib kita jawab. Terus kemudian juga maksud yang ini sudah dibahas kita dengan tidak di depan ini 22 yang 2 kali. Coba itu boleh. Insyaallah kebersamaan jamaah ini pasar lama hikmat. Boleh dia tu mau. Saya lihat foto mau angkat jari, mau angkat jempol lah. Mau bikin 2 jari lah, mau kali mata-mata pemain kan. Ini video Ustaz bukan foto. Tadi dia begini. Dia mata-mata 2 jari apa? Dia lupa judul. Masya Allah. Kita lagi nusro teman-teman di Nusa Niwe nih. Artinya Pelan-pelan. Dari Bandung sampai punya ganggu kan dari Bandung semua. Insya Allah lagi UMM jamaah. Alhamdulillah ini lagi Bayan Hidayah keluar 3 hari di pasar lama. Ini lagi taklim Talum Polri sama Maulana Ismail. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai membaca dan kita. Alhamdulillah teman-teman, kalau suka dengan video ini mohon bantuannya, like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf, mungkin ada suasana yang tidak menyenangkan kepada pemirsa. Inilah video sederhana saya. Semoga kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Alhamdulillah. Semoga yang nonton ini menjadi asbab hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belajar Al-Quran atau yang belajar Al-Quran. Masing-masing dari keutamaan yang kebaikan dan keutamaan Al-Quran adalah